Selamat pagi, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak, Ibu dari Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta teman-teman dari lulusan PKN STAN tahun 2022 yang telah bergabung bersama kami di KLP Fest tahun 2022, baik melalui media daring Zoom ataupun join secara langsung di www.klpfest2022.com. Kami informasikan kepada peserta untuk dapat mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mic selama kegiatan berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat di acara KLP Fest 2022 hari ini. Bersama saya Alma Fedora dan di sebelah saya Aldi yang akan memandu acara KLP Fest hari ini secara langsung dari Gedung Juanda 1 lantai 18 Kementerian Keuangan Jakarta Pusat. Benar ya Alma, kita juga mau mengingatkan ya, Kementerian Keuangan mendukung dan turut serta dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dengan menerapkan 5M. Teman-teman masih ingat ya, ada memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Betul sekali Mas, dan sebelum kita mulai acara hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, teman-teman lulusan PKN STAN dan Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, hari ini merupakan hari ke-9 dari rangkaian acara KLP Fest 2022. Betul sekali nih Mas, udah 9 hari berarti udah banyak banget KL yang mengikuti pemaparan ya Mas. Kita udah lihat banyak banget KL kemarin ya. Betul sekali, dan hari ini kita akan melaksanakan KLP Fest 2022 yang didukung oleh seluruh kementerian, lembaga, dan Pemda yang berpartisipasi dan teman-teman kepanitiaan, mahasiswa, ataupun lulusan PKN STAN. Jadi nanti Mas, ketika 19 Oktober nanti udah ada 112 kementerian, lembaga, dan Pemda yang akan hadir. Tapi hari ini akan ada dari 12 instansi nih Mas. Apa saja? Aku sebutin 6, nanti lanjut Mas ya. Oke, boleh. Oke. Teman-teman pasti udah penasaran ya, hari ini kita akan mengikuti pemaparan apa aja. Yang pertama ada Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kota Balikpapan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Kota Samarinda, dan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Oke, nanti kita juga akan kehadiran dari Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Di antaranya ada Sekjen Komisi Yudisial, ada Pemerintah Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Madiun, Pemerintah Kabupaten Blitar, Kementerian Sekretariat Negara, dan terakhir ada Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Betul sekali. Nah, teman-teman juga dapat mengunjungi website di alamat www.klpfest2022.com. Sekali lagi, www.klpfest2022.com. Jangan lupa ya. Oke, ini kita sebelum masuk ke sesi pemaparannya, kita jangan lupa melakukan kebiasaan kita. Tiap KLP Fest yaitu kita memperagakan yel-yel kita. Betul sekali, yel-yel yang membangun semangat kita ya Mas? Betul. Gimana tuh Elma yel-yelnya? Kita bilang KLP Fest 2022. Satu sinergi, bangun negeri. Oke, kita ulang lagi kali ya Mas? Sekali lagi kali. Oke, siap. Kita mulai. KLP Fest 2022. Satu sinergi, bangun negeri. Oke, teman-teman. Kayaknya udah siap untuk mengikuti pemaparan hari ini ya Mas? Siap. Kalau itu langsung saja kita mulai pemaparan untuk hari ini, yaitu dari Pemerintah Kabupaten Badung. Namun sebelum masuk ke pemaparan, kita saksikan video berikut. Jadi ke Bali. Jadi gak bosan? Pantai lagi. Kebanyakan orang tuh kayaknya lihat Bali itu cuma dari luarnya aja. Aku sih pengen tahu lebih dalam lagi. Aku tergugah untuk melakukan perjalanan ke Badung, sebuah kabupaten di Bali yang dikunjungi jutaan wisatawan setiap tahunnya. Rasa penasaranku membawa langkah ini untuk mengenal lebih dekat kabupaten yang merupakan jantung Pulau Dewata ini. Aku mengawali perjalananku ke Badung Utara. Siapa sangka salah satu jembatan tertinggi di Asia ada di sini. Hamparan sawah hijau, tatanan subak yang indah, serta hangatnya sinar mentari menyambut ramah kedatanganku. Keindahan alam di dalamnya membuat perjalanan ini terasa sempurna. Dari indahnya hamparan bunga gemitir, gak merdunya suara alam,
membuatku merasa damai dan terhanyut dalam tiap pandanganku. Di sini, kekayaan alam tidak hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk dijaga pelestariannya. Banyak keragaman hasil alam Badung yang mendunia. Salah satunya adalah asparagus, komoditi utama Badung yang dibudidayakan dengan baik oleh pemerintah, serta sentuhan dari para petani lokal. Aku juga mengunjungi objek wisata Sange, tempat ribuan kera bermain bebas, dibalut dengan rindangnya pepohonan pala, membuatku merasakan suasana satwa yang lestari, berdampingan dengan manusia. Belum pernah kurasakan sebelumnya. Tak hanya kekayaan alamnya yang membuatku ke tempat ini, tapi juga nuansa spiritual yang sangat terasa di Pura Pucak Mangu, Purasat Kayangan, tempat peribadatan umat Hindu di Badung Utara. Untuk lebih mengenal Badung lebih dekat, aku beralih ke Badung Tengah. Kulihat bangunan dengan arsitektur khas Bali yang sangat menyita perhatianku, yaitu pusat pemerintahan Mangupraja Mandala. Disinilah roda pemerintahan Kabupaten Badung berputar. Badung itu penuh dengan potensi yang telah kami bagi menjadi 3 kawasan di Kabupaten Badung ini: Badung Utara, Badung Tengah, dan Badung Selatan. Kalau Badung Utara itu ada agrowisata, pariwisata yang berbasis dengan perkebunan. Ada juga ekowisata, itu pariwisata yang berbasis dengan lingkungan. Home-base-nya itu adalah desa wisata. Dan kami sudah perkuat dengan kegiatan tahunan, itu adalah Festival Budaya Pertanian. Badung Tengah itu adalah merupakan pusat pemerintahan dan sekaligus merupakan pusat budaya dengan adanya Taman Ayun. Begitu pula di luar, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum, di sini juga ada kegiatan upacara nasional, termasuk kegiatan keagamaan yang ada di Kabupaten Badung. Dan kami perkuat per tahunnya itu dengan festival budaya dan seni. Badung Selatan merupakan destinasi wisata, boleh dikatakan daerah tujuan wisata dunia, yang kami perkuat per tahunnya itu melalui festival budaya bahari. Ternyata percakapanku dengan pemimpin Badung tadi semakin menambah rasa takjub, membuatku ingin terus menggali sisi lain dari Badung, yaitu keragaman budayanya yang berpusat di Pura Taman Ayun, warisan kerajaan Mengwi dengan puranya yang eksotis. Kulanjutkan langkahku ke Badung Selatan. Disinilah kecantikan pesona bahari yang mendunia berada. Hamparan pasir putih, langit biru, terbentang luas, seindah alam bawah lautnya. Siapapun yang datang tidak akan pernah bosan, karena selalu ada destinasi baru setiap tahun. Keunikan, keragaman, keindahan, semuanya berbaur menjadi satu di kawasan Badung. Keseimbangan manusia dengan alam yang sangat dijunjung di sinilah yang membuat kawasan Badung terlihat sangat asri. Pesona panorama alam akan terus diingat oleh setiap insan. Dan itu adalah yang membuat perjalanan
sebuah perjalanan yang takkan kulupakan dan akan dengan bangga kuceritakan pada semua orang. Suatu hari nanti, aku akan kembali merasakan pesonanya. Lihat Badung. Oke. Iya, itu tadi video dari Kabupaten Badung. Emang Badung bagus banget ya, Elma ya. Kalau Bali emang kita pariwisatanya nggak pernah ragu lah kalau Bali benar. Baik teman-teman, saat ini sudah terhubung dan bergabung bersama kita narasumber dari pemerintah Kabupaten Badung, Bapak Dr. Andus I Gede Wijaya MM, selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Badung. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi rekan-rekan. Selamat pagi semua Bapak Ibu yang saya hormati. Apa kabar Bapak? Semoga sehat selalu Bapak. Astungkar sehat, tetap semangat. Semangat. Baik, Bapak mohon izin kami persilakan Bapak untuk dapat langsung memaparkan informasi kepada teman-teman PKN STAN. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Namo Buddhaya. Salam Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, utamanya rekan-rekan, para alumni PKN STAN Kementerian Keuangan yang saya banggakan. Demikian tadi kita saksikan bersama bahwa Badung memiliki karakteristik tertentu, ya. Semoga memberikan inspirasi. Nah, karena keterbatasan waktu, kita akan secara maksimal memanfaatkan waktu ini, sehingga saya tidak akan mengulas kembali apa yang tadi kita saksikan bersama dalam selayang pandang Kabupaten Badung. Hanya beberapa hal yang ingin saya sampaikan kembali dalam hal bahwa bagaimana saya menginginkan bahwa rekan-rekan para alumni PKN STAN Kementerian Keuangan memiliki pemahaman yang lebih mendalam lagi, dan saya berharap nanti bisa tertarik untuk mengabdi di Kabupaten Badung. Mohon izin saya tampilkan slide yang pertama, silakan. Oke, baik. Kita akan memberikan tambahan informasi di mana Badung pada dasarnya memiliki visi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pimpinan kita, bahwa visi Kabupaten Badung melanjutkan kebahagiaan masyarakat Badung melalui pembangunan yang berlandaskan Trihita Karana. Nah, ini sebagai pengejawantahan dari apa yang telah dilakukan ataupun dirasakan oleh masyarakat kita, sehingga kita bertekad untuk melanjutkan kebahagiaan masyarakat Badung dengan berlandaskan lokal genius kita, yaitu Trihita Karana, yaitu menjaga hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitarnya. Nah, untuk menerjemahkan atau bisa mencapai visi tersebut, setelah ditetapkan ada 9 misi, yaitu yang pertama memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam bingkai keragaman adat, budaya, dan agama. Yang kedua, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berdasarkan good governance dan clean government yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib, taat asas, serta menjunjung tinggi penegakan hukum dan hak asasi manusia, dan seterusnya. Saya tidak bacakan seluruhnya. Namun demikian, dari semua misi ini kita berharap kebahagiaan masyarakat Kabupaten Badung bisa kita capai. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, secara langsung saya mencoba menampilkan karena ini berkaitan dengan bagaimana kita akan
melihat peluang yang ada di mana kita mendapat tawaran untuk kira-kira kita bisa mendapatkan ataupun memperoleh teman-teman kita yang alumni PKN STAN Kementerian Keuangan, di mana bila mereka kita bisa ajak bersama-sama membangun negeri melalui membangun pemerintah Kabupaten Badung, bahwa di dalam pengembangan kompetensi PNS kita sudah mencapai sesuai dengan mandatori yang telah ditetapkan, bahwa penganggaran yang kita siapkan untuk pengembangan SDM itu minimal 0,16%. Nah, pencapaian ini sudah tentu kita akan realisasikan melalui jalur pendidikan dan diklat teknis lainnya. Untuk jalur pendidikan, sebagaimana pedoman yang kita pedomani, yaitu SE Menpan RB nomor 28 tahun 2021, bahwa pengembangan kompetensi PNS itu melalui jalur pendidikan. Maksudnya bahwa PNS yang ada di pemerintah Kabupaten Badung ini, kita sudah siapkan pendanaan untuk mereka melanjutkan tingkat pendidikannya nanti, ya, sesuai dengan SE Menpan RB nomor 28 tahun 2021. Nanti semua statusnya adalah tugas belajar. Sudah tentu dalam proses ini kami sudah menyusun yang namanya HDCP, Human Development Capital Planning, Human Development Capital Planning. Jadi bagaimana perencanaan pengembangan sumber daya manusia kita ke depan, khususnya melalui jalur pendidikan, di mana di dalam penetapan perencanaan tersebut sudah tentu disesuaikan dengan kebutuhan unit-unit yang ada di pemerintah Kabupaten Badung. Selanjutnya melalui diklat teknis dan lainnya itu, ini sebagai tidak lanjut atau terjemahan dari amanat PP 11 tahun 2017 dan Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN, di mana diklat-diklat teknis kita lakukan bekerjasama dengan BKPSDM Provinsi atau juga dengan kementerian lembaga penyelenggara yang terakreditasi LAN. Biasanya selain kita menyelenggarakan sendiri bekerjasama dengan lembaga lainnya, juga kita mengirim peserta sebagai peserta pelatihan. Itu kita biayai, apakah itu menyangkut uang atau biaya store yang harus di-store kepada lembaga penyelenggara, maupun uang transport dan uang saku yang telah ditetapkan sebagai peserta pelatihan. Lanjut. Ya, nah sebagai kelengkapan dari informasi bahwa mandatori diklat kita itu dari tahun 2020 sampai 2022, memang kemarin karena masa pandemi tahun 2020 kita sudah mencapai 0,058 karena memang pandeminya sedang melanda. Tahun 2021 kita mencapai persentase 0,151, sedangkan tahun 2022 ini 0,162%. Nah, besarannya itu sesuai dengan APBD kita, itu tahun 2022 saja kita sudah menyiapkan pagu anggaran untuk pengembangan SDM ini 6,5 miliar lebih. Dan untuk tahun 2023 kita prediksi APBD 3,8, ini kami yakini APBD kita akan meningkat lagi bahkan bisa sampai 5T maksudnya, sehingga pagu anggaran kita untuk pengembangan SDM di tahun 2023 dengan standar 0,16% itu kita akan mendapatkan pagu anggaran 6 sampai 7 miliar lebih nanti. Ya. Silakan lanjut. Nah, selanjutnya untuk pola karir pegawai, kita di Kabupaten Badung
sudah menetapkan yang namanya Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang pola karir pegawai negeri sipil daerah. Itu ketentuan kita yang terakhir. Sudah tentu dengan unsur pola karir bahwa diperhatikan pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan jabatannya, usia, masa kerja, pangkat golongan, tingkat jabatan, pengalaman jabatan, penilaian prestasi kerja, dan kompetensi jabatan. Sedangkan bentuk pola karir kita ini sudah sangat umum sekali bahwa pola karirnya bisa bersifat horizontal, yaitu mutasi di level yang sama, vertikal yang bisa berorientasi kepada promosi, dan begitu juga diagonal. Ya, kalau vertikal mungkin promosi di unit setempat, diagonal bisa berpromosi ke unit yang berbeda. Lanjut. Nah, rencana pengembangan karir lulusan PKN STAN, bila kami mendapatkan lulusan PKN STAN, kami akan mengelolanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat juga, yaitu PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, khususnya pasal 176, bahwa pengembangan karir PNS akan kita lakukan melalui mutasi dan promosi, sudah tentu dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Nah, ini menjadi acuan kita, dan kita yakin teman-teman yang lulusan PKN STAN ini sudah pasti kita yakini memiliki kualifikasi, khususnya di bidang pengelolaan keuangan, kompetensi, apalagi ini lulusan D3, itu sudah kami yakini memiliki kompetensi di bidang keuangan. Dan nanti kita akan melihat kinerjanya seperti apa, tapi saya yakin karena untuk bisa lulus menjadi lulusan PKN STAN itu ya pasti sudah memiliki dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab. Nah, itu biasanya menjadi dasar daripada kinerja yang ditunjukkan. Oleh karena itu saya yakin rekan-rekan yang lulusan PKN STAN ini akan memiliki kinerja yang bagus. Nah, hanya memang berkaitan dengan kondisi kita sudah tentu ada kebutuhan instansi pemerintah. Kebutuhan instansi pemerintah kami khususnya di Kabupaten Badung sangat membutuhkan banyak lulusan PKN STAN. Mengapa kami sampaikan demikian? Sangat seperti ini karena sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya sebenarnya kami sudah membutuhkan, di mana kami sangat kekurangan sekali dengan tenaga-tenaga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi, khususnya yang secara khusus memiliki itu dalam rangka untuk pengelolaan keuangan di pemerintah Kabupaten Badung ini. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa kita di Badung berdasarkan hasil Anjab ABK kita membutuhkan 76 ya lulusan PKN STAN dengan kelas jabatan yaitu kelas 6 dan alokasi di masing-masing OPD tersebut ya. Ada yang bahkan 13 seperti di untuk pengelola keuangan, ada di Badan Pendapatan, di BPKAD, di bagian sumber daya manusia, dan lain sebagainya, sebagaimana unit kerja yang telah kami tampilkan. Nah, ini 76. Belum lagi kalau boleh nanti ini bisa meningkat kriterianya ataupun kompetensinya, bahwa seperti di inspektorat kami membutuhkan tenaga auditor lagi yang berbasis jurusan keuangan ini. Nah, hanya saja karena memang lulusan PKN STAN ini masih diploma, sehingga di sana dipersyaratkan harus D4 ataupun S1, sehingga belum bisa kita isi. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lulusan PKN STAN ini yang mengabdi di Badung, kita dorong untuk peningkatan pendidikannya bisa mencapai level S1. Kalau ada yang berminat untuk menjadi auditor di inspektorat, itu sangat terbuka peluang untuk itu. Oke, demikian. Itu banyaknya sampai 76 kita butuhkan sekarang. Mudah-mudahan ini bisa
terpenuhi semuanya. Dan saya sangat berharap untuk itu. Lanjut. Nah, harapan saya untuk itu semua, bahwa kami yakini bila rekan-rekan lulusan PKN STAN itu mau mengabdi di Badung, kita sudah siapkan yang namanya di luar gaji, di luar tunjangan jabatan, itu ada yang namanya tunjangan tambahan perbaikan penghasilan, ya, yang untuk tahun 2022 ini, karena memang setiap tahun kita tetapkan, itu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2022 tentang pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara. Karena ini masuk dalam kelas 6, dapat saya berikan bocoran, hanya lupa dicantumkan itu. Untuk yang tahun 2022 ini, kelas 6, itu TPP-nya setiap bulan antara 6 sampai 8 juta. Ya, mudah-mudahan ini membuat menjadi tertarik rekan-rekan lulusan PKN STAN, ya walaupun bukan ini menjadi satu-satunya tujuan, tetapi saya yakin kinerja daripada pegawai negeri sipil ataupun ASN itu sedikit banyak juga dipengaruhi oleh dengan yang namanya tingkat kesejahteraan yang mereka bisa dapatkan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk rekan-rekan, khususnya para lulusan PKN STAN, semoga bisa tertarik, dan saya sangat berharap bisa bersama-sama kami ajak mengabdi di Kabupaten Badung dengan tagline, mari kita wujudkan bangga melayani bangsa di pemerintah Kabupaten Badung sambil berwisata setiap hari. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk rekan-rekan, khususnya lulusan PKN STAN, untuk mengabdi di Kabupaten Badung. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pemaparan yang informatif dan juga memberikan insight baru nih buat teman-teman dan mengajak teman-teman untuk ikut serta mengabdi di pemerintah Kota Badung, Kabupaten Badung. Sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab ya Bapak. Mohon izin mungkin teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung ke narasumber kita, boleh langsung raise hand nih teman-teman. Silakan. Silakan teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan ke perwakilan dari pemerintah Kabupaten Badung, Bapak Gede. Silakan menggunakan fitur raise hand di Zoom. Adakah, karena katanya banyak nih ya Mas yang mau bertanya. Yang mau bertanya banyak. Apalagi nih Pemkab Badung, jadi teman-teman pasti sangat. Sudah bergabung bersama kita. Halo. Silakan, adik pertanyaannya kepada Pak Gede. Kami persilakan. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya terkait program tugas belajar tadi Pak. Karena statusnya tugas belajar, apakah pegawai boleh melanjutkan ke universitas di luar Provinsi Bali, ataukah masih diprioritaskan ke universitas yang sesama di Provinsi Bali? Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Saya langsung saja mohon izin, adik siapa tadi namanya ya? Halo? Nama saya Pamela Pak. Pamela? Iya Pak. Baik, terima kasih adik Pamela. Untuk pengembangan pendidikan di pemerintah Kabupaten Badung, kita juga tetap berpedoman kepada ketentuan pemerintah pusat, khususnya Ketentuan Teknis SE Menpan RB nomor 28 tahun 2021, di mana satu di antara hal yang perlu diperhatikan bahwa paling cepat ASN diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan 1 tahun setelah 100%. Itu yang paling prinsip ya. Yang kedua, mereka melanjutkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan unitnya. Itu yang saya sebut dengan HDCP, Human Development Capital Planning. Ya, jadi jurusan yang dipilih untuk melanjutkan pendidikan
harus jurusan yang memang menjadi kebutuhan unit di mana yang bersangkutan bekerja. Yang ketiga, untuk pelaksanaan atau melanjutkan pendidikan, sampai saat ini belum ada batasan harus di daerah ataupun bisa di luar daerah. Karena yang kita pahami dari SE Menpan RB nomor 28 tahun 2021 itu, bahwa semua PNS yang melanjutkan pendidikan atau meningkatkan tingkat pendidikan itu statusnya adalah tugas belajar. Untuk tugas belajar ini bisa meninggalkan jabatan, bisa tanpa meninggalkan jabatan, bisa juga dengan biaya mandiri. Ya, kalau yang meninggalkan jabatan itu sangat dimungkinkan akan bisa sekolah sampai di luar daerah misalnya. Tapi kalau yang tanpa meninggalkan jabatan, saya yakin itu berarti mungkin akan dibatasi belajarnya di luar jam kerja dan masih akan dibatasi di dalam daerah, karena itu ada persyaratannya. Tapi kalau memang akan meninggalkan jabatan sementara, itu dimungkinkan untuk melanjutkan pendidikan di luar daerah. Saya kira demikian dari Pamela. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih banyak Pamela sudah bertanya dan juga sudah cukup menjawab ya. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Oke teman-teman, selanjutnya nih mungkin kita kasih kesempatan lagi ya Mas yang Oke, mau bertanya benar. secara langsung. Silakan teman-teman langsung raise hand yang mau bertanya secara interaktif kepada, oh sudah ada nih langsung. Atas nama Dian Hasbiah Putri. Silakan Mbak. Silakan Dian. Baik, selamat pagi Bapak. Terima kasih atas pemaparannya Bapak. Saya ingin bertanya Pak, kan tadi kan Bapak sudah memberikan informasi terkait total formasi yang dibutuhkan oleh Kabupaten Badung. Tapi untuk rincian tiap prodinya Bapak, misalnya untuk prodi akuntansi butuhnya berapa, untuk prodi penilai, untuk prodi pajak butuhnya berapa. Terima kasih banyak Bapak. Baik, terima kasih Adik Dian. Di slide tadi kita sudah munculkan di masing-masing OPD itu dengan jabatan misalnya pengelola keuangan. Untuk di unit kerja Badan Pendapatan Daerah kita membutuhkan 5 orang. Untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kita membutuhkan 1 orang sebagai pengelola keuangan maksudnya. Untuk di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2 orang, di Dinas Kesehatan 2 orang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 pintu 2 orang, dan seterusnya. Itu ada di slide kita. Nah mungkin kalau Adik Dian nanti kurang jelas atau belum sempat tadi membaca secara terperinci, mungkin bisa kita kirimkan atau dimintakan melalui panitia, karena memang slide ini juga sudah kita serahkan kepada panitia. Okay. Terima kasih. Mohon maaf Bapak, kalau misalnya rincian untuk tiap prodinya gitu Bapak, misalnya kayak prodi akuntansi gitu Bapak, prodi akuntansi, pajak, penilai. Oh ya, ya baik. Kalau untuk itu kita akan memverifikasi kembali yang kami cantumkan di slide ini memang nama jabatannya. Ya, nama jabatannya ada yang namanya pengelola keuangan, pengelola kegiatan dan anggaran sesuai dengan jabatan yang ada, pengelola penagihan dan pengawasan itu di Badan Pendapatan, ini biasanya berkaitan dengan perpajakan. Terus pengelola akuntansi di BPKAD, peranata laporan keuangan itu di PUPR, verifikator anggaran itu ada di kecamatan, verifikator keuangan ada di sekian OPD. Nah, untuk jabatan-jabatan ini, yang jurusan apa yang dibutuhkan, kita memiliki analisa hasil anjab. Ya, misalnya untuk jabatan ini, cocoknya yang jurusan ini, jurusan ini, jurusan ini. Itu kita ada. Memang di slide kami tidak tampilkan, namun kami sangat membuka peluang ataupun kesempatan untuk kita memberikan informasi yang sedetailnya nanti, kalaupun dalam bahasa
media sosialnya di Japri, silahkan. Hanya memang ini saya berpikir kita diberikan kesempatan yang sangat terbatas, jadi kita munculkan yang informasi yang bersifat pokok-pokok saja. Saya kira itu semua bisa nanti kita jelaskan untuk yang jurusan ini cocoknya kemana dan sebagainya. Itu sudah ada hasil anjab ABK-nya. Oke, terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih banyak, Bapak. Oke, terima kasih Dian atas pertanyaannya. Izin Pak Gede, kita boleh satu pertanyaan lagi. Dari Silakan. ada yang raise hand di media Zoom. Ayu sudah raise hand, silakan Ayu untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Pak Gede. Sekali lagi Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya untuk apabila ada anak yang dapat di Pemkab Badung nantinya, itu kira-kira fasilitas apa ya Pak yang bisa didapat? Kayak apakah dapat rumah dinas atau kendaraan dinas gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Ayu. Untuk di Badung, tergantung dari jabatan. Biasanya kalau untuk jabatan pelaksana, karena ini kelas jabatan AM, ini adalah jabatan pelaksana. Untuk kendaraan umumnya belum mendapatkan secara umum ya. Karena begini, kita melihat kadang kalau bercermin dari status bendahara ya yang selevel dengan pelaksana, ada yang juga mendapatkan kendaraan dinas berupa sepeda motor, ya sarana yang dimaksud. Kalau yang namanya laptop untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas atau kinerja pekerjaan dan ruang kerja yang nyaman dan sebagainya, itu saya tidak perlu jelaskan, saya yakin rekan-rekan sudah sangat memahami, tapi yang mungkin menjadi perhatian dari pertanyaan ini alat transportasi khususnya. Jadi ada beberapa yang memang dapat, ada yang belum. Ya, jadi secara umum dapat kami yakini bahwa kita selalu berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan bahkan hilang gitu ya, walaupun secara kajian kesehatan katanya sih mungkin masih ada aja, tetapi kita berharap cepat berlalu sehingga khususnya kita di Badung ini memang sangat terdongkrak dengan adanya pariwisata, di mana daerah kita merupakan salah satu daerah pariwisata yang cukup terkenal, sehingga dari kondisi itu biasanya kita terdongkrak pendapatan kita. Dari APBD yang dirancang 3 sampai 5 triliun itu hampir 80% dari PAD. Artinya PAD kita yang lebih banyak berasal dari pajak hotel dan restoran selain memang pendapatan-pendapatan lainnya. Nah, oleh karena demikian, kami yakini rekan-rekan yang nanti bisa bekerja dan dapat bekerja di Badung ini, maaf, tanda kutip, akan lebih terjamin kesejahteraannya daripada yang lain. Maaf, dengan tidak mengurangi atau bermaksud mengecilkan arti dari pemerintah yang lainnya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pengalaman menyebutkan banyak ASN yang ingin pindah ke Badung. Ya, jadi ini yang membuktikan bahwa mereka bisa meyakini atau mungkin dasar pertimbangan mereka bahwa mereka melihat bahwa di Badung ini kesejahteraannya lebih terjamin. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam konteks pertanyaan seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Ayu atas pertanyaannya, juga Bapak yang sudah menjawab pertanyaannya. Bapak izin bolehkah kita ajukan sesi tanya jawab lagi? Boleh. Kita masih siap, ada waktu. Baik, kalau begitu teman-teman nih, last chance buat teman-teman. Ada kayak ingin mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber kita hari ini? Boleh langsung raise hand teman-teman. Adakah? Ada nih satu sudah bergabung dengan kita. Silakan memperkenalkan diri Mas dan mengajukan pertanyaannya kepada Bapak Gede. Kami persilakan. Izin bertanya Pak terkait untuk lulusan PKN STAN nanti
bagaimana sistem mutasinya Pak antar dinasnya Pak? Misalkan nanti kan kita masuk di dinas apa, kemudian setelah berapa tahun atau mungkin gimana Pak kita mutasi ke dinas-dinas lain atau memang bakal tetap di dinas itu selamanya? Sudah. Maaf, tadi saya belum sempat dengar. Namanya siapa, Adik? Ya, Gusde Pak, Gusde. Gusde. Iya. Gusde ini orang Bali ya, sehingga sebutannya Gusde ya? Iya Pak. Iya Pak, orang Bali Pak. Oke. Baik. Kalau Gusde saya tidak perlu ceritakan di Badung itu gimana. Kalau orang Bali, walaupun dari Badung paham Badung gitu ya. Jadi sesuai pertanyaannya Gusde, bahwa untuk yang namanya pengembangan karir, apakah itu sifatnya promosi dan mutasi, itu sangat tergantung dari satu formasi yang ada di unit kerja yang mungkin akan dituju. Tetapi sebelumnya itu yang ingin saya sampaikan adalah promosi dan mutasi ini sangat mungkin dilakukan. Artinya tidak akan tetap pada satu unit kerja di mana mereka ditempatkan pertama. Tidak akan tetap sampai pensiun di sana, tidak. Ya, kalau pengalaman kita ya. Nah, kecuali nanti ada perubahan, saya tidak tahu bagaimana sistem pengelolaan nanti ke depan. Tetapi saya yakin, karena kita di pemerintah daerah khususnya, kita itu sifatnya generalis, ya. Jadi, sekalipun adik-adik punya keahlian di bidang pengelola keuangan, ya, kalau kita bicara dari sudut itu, ini orang-orang yang profesional nih di bidang keuangan. Tapi berkaitan dengan tempat kerjanya, saya yakin untuk pengelolaan keuangan secara spesifik itu, mungkin saja suatu ketika dibutuhkan di unit A sekarang, besok untuk pengelola keuangan di unit B juga dibutuhkan. Karena dipandang mungkin dengan pertimbangan yang lain-lainnya, ya, karena pertimbangan untuk promosi dan mutasi itu tidak hanya melihat dari pendidikan saja, misalnya dengan berlinear dengan pendidikan itu sudah tentu di OPD awal penempatan mengelola keuangan, nanti dirancang untuk di OPD yang berikutnya, misalnya tetap di mengelola keuangan, itu masih sangat tepat sekali, hanya pindah OPD namanya, ya. Tetapi tidak hanya sekedar itu, awalnya mengelola keuangan mungkin saja nanti akan bisa menjadi pengawas, ya. Di sini ada yang sejenis dengan itu, pengelola penagihan dan pengawasan, ya, atau bisa nanti akan pindah ke verifikator keuangan. Yang saya sebut ini senada dengan keahlian yang dimiliki oleh adik-adik sebagai lulusan PKN STAN. Jadi intinya adalah bahwa kami yakin dan memang secara prosedur mekanisme dimungkinkan bahwa dimungkinkan mereka bertempat tugas berpindah-pindah dalam satu instansi. Nah, jangankan dalam satu instansi, keluar instansi pun boleh. Misalnya pilihan pertamanya sekarang ditempatkan di Badung, oke, mengabdi sekian tahun di Badung, nanti ingin di Provinsi Bali ataupun di daerah yang lain, itu dimungkinkan dari sisi aturan kepegawaian. Oke, Gus ya. Demikian Gus. Terima kasih. Sukses Pak Lebih. Terima kasih Gus. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Mungkin itu dia tadi pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab ini ya Mas, karena memang waktunya juga cukup singkat. Terima kasih banyak Bapak. Saat ini kami persilakan Bapak untuk dapat memberikan sepatah dua patah kata sebagai closing statement kepada teman-teman lulusan PKN STAN. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya menyiapkan waktu yang seluas-luasnya. Karena, ya mohon maaf, kami sebenarnya mengidam-idamkan dari dulu bahwa kami bisa di backup ataupun dibantu ataupun dengan motivasi bersama-sama kita melayani bangsa dari teman-teman yang lulusan PKN STAN ini. Ya, mudah-mudahan di periode sekarang ataupun di tahun ini kami benar-benar bisa mendapatkan rekan-rekan yang lulusan PKN STAN ini. Karena kami yakin bahwa rekan-rekan yang lulusan PKN STAN ini memiliki kualifikasi tertentu dan secara khusus menjadi
kebutuhan kami di pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka memperkuat pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban kegiatan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan keahlian tersebut. Oleh karena demikian, sekali lagi saya ingin sampaikan, mari kita wujudkan tagline kita, bangga melayani bangsa di Kabupaten Badung sambil berwisata setiap hari di Kabupaten Badung. Saya kira demikian, mudah-mudahan ini menjadi daya tarik buat rekan-rekan, dan kami berharap sebanyak yang kami butuhkan bisa kami dapatkan untuk teman-teman lulusan PKN mengabdi di Pemerintah Kabupaten Badung. Saya kira demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gede atas paparan dan keikutsertaannya dalam acara pada pagi hari ini. Semoga informasi dan promosi yang telah Bapak sampaikan tadi kepada teman-teman lulusan tahun 2022 bisa menjadi pertimbangan dalam pemilihan minat penempatan nantinya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak. Terima kasih, terima kasih. Baik, teman-teman, itu dia tadi dari sesi pemerintah Kabupaten Badung. Semangat banget ya Semangat teman-teman. banget, banyak banget pertanyaannya dari teman-teman Iya, tadi, benar. Nggak seperti sesi-sesi sebelumnya nih Mas. Jadi, Gitu. jadi Oke. semoga semangatnya terus sampai akhir Betul. KPPS hari ini. Kalau gitu kita akan lanjut ke sesi selanjutnya nih Mas. Oke. Ada dari pemerintah Kota Balikpapan, tapi setelah break berikut.